Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang seorang tokoh filsafat yang bernama Ar-Razi. Presentatornya adalah saya sendiri, Irnawati Aprilia, dan teman saya, Nur Wahyudi, dan juga Sonia Sifaul Maula Sa'diyah. Ar-Razi adalah tokoh filosof muslim yang terkemuka yang muncul sesudah Al-Kindi. Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Tidak hanya sebagai seorang filosof, Ar-Razi juga dikenal sebagai dokter, kimiawan, dan juga pemikir bebas pada era 250 sampai 313 Hijriah. Ar-Razi lahir di kota Teheran, Iran, tepatnya pada tanggal pertama bulan Sya'ban, sekitar tahun 250 Hijriah atau 864 Masehi. Sepanjang abad pertengahan, ia merupakan dokter terbesar pada zamannya. Sebagian dari riwayat bahkan menyebutkan beliau sebagai dokter pertama yang menggunakan kimia dalam tradisi pengobatan. Selain profesinya sebagai dokter, Ar-Razi juga pernah berprofesi sebagai tukang intan, penukar uang, dan pemain musik kecapi. Ar-Razi berdomisili di Iran yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Persia. Disiplin ilmu yang ditekuni oleh Ar-Razi adalah ilmu falak, matematika, kimia, kedokteran, dan filsafat. Pada masa Mansur Ibnu Ishaq bin Ahmad bin As'ad, yang saat itu sebagai gubernur Rai, Ar-Razi diserai kepercayaan memimpin rumah sakit selama 6 tahun, yaitu kurun waktu 290 Hijriah sampai 296 Hijriah. Pada masa ini juga, Ar-Razi menulis buku At-Tib al-Mansuri yang dipersembahkan kepada Mansur bin Ishaq bin Ahmad, yang kemudian beliau bepergian ke Baghdad atas permintaan Khalifah Al-Muqtafi pada tahun 289 Hijriah sampai 295 Hijriah. Yang berkuasa pada waktu itu, ia memimpin lembaga ilmiah dan rumah sakit Maristan di Baghdad. Karangan Ar-Razi yang terkenal ialah tentang cacar dan campak yang ia terjemahkan dalam berbagai bahasa di Eropa. Sepulangnya dari Baghdad, beliau kembali ke Rai dan di sana beliau mempunyai banyak murid. Sebagaimana yang dituturkan dalam An-Nadim dalam Firis, bahwa Ar-Razi kemudian menjadi syekh yang dikelilingi oleh banyak murid. Ar-Razi adalah seorang yang murah hati, sayang pada pasien-pasiennya, dermawan kepada orang miskin. Karena itu, ia memberikan pengobatan sepenuhnya tanpa meminta pembayaran sedikitpun. Karya-karya yang diciptakan oleh Ar-Razi tidaklah sedikit. Malah saking banyaknya, beliau sendiri mempersiapkan katalog untuk buku-buku yang ditulisnya dan kemudian diproduksi oleh Ibnu An-Nadim. Yang kita temukan ada 118 buku, 19 surat, 4 buku, 6 surat, dan 1 maqalah yang jumlah seluruhnya adalah 148 buah. Salah satu di antaranya adalah Al-Hawi yang terdiri dari 200 jilid. Karya ini lebih dianggap sebagai buku induk dalam bidang kedokteran. Sepertinya Al-Hawilah yang merupakan karyanya yang terbesar dan meluas sesuai dengan namanya. Buku ini juga dianggap sebagai intisari ilmu-ilmu Yunani, Syria, dan Arab. Buku-buku beliau yang mencapai ratusan tersebut dikelompokkan dalam ilmu kedokteran, ilmu fisika, logika, matematika dan astronomi, komentar, ringkasan dan ikhtiar, filsafat dan ilmu pengetahuan hipotesis, metafisika, teologi, ateis, dan campuran. Nama saya Nur Wahyudin, nomor induk mahasiswa 933602019. Kali ini saya akan menjelaskan pemikiran filsafat Al-Razi. Al-Razi adalah seorang pemimpin rasional, murni yang menarik tolakan seluruh pemikiran dan kecenderungannya kepada
kemampuannya rasionalisme. Dalam setiap momen dalam belajar, Al-Razi menginginkan murid-muridnya untuk tidak melecehkan peran fungsi akal. Hal ini diyakini oleh Al-Razi bahwa menentukan pusat pengendalian dan perintah kepada manusia menuju kebaikan. Al-Razi memiliki kecenderungan empiris dalam memandang keseluruhan filsafat. Studi kedokteran membantu Al-Razi dalam menentukan metode yang kuat untuk dijadikan sebuah pemikiran secara keseluruhan. Melalui studi khusus klinis, Al-Razi mencoba untuk berpijak pada metode observasi eksperimen dalam filsafat. Namun demikian, filsafat Al-Razi cukup Aristotelian dan hal ini terbukti dalam pengulangannya tentang jiwa sebagai substansi akal, sebagai peranti jiwa yang dilontarkan. Meskipun Al-Razi menjunjung tinggi jiwa substansial, jasmani dan penciptaannya, Al-Razi adalah tokoh yang paling berani menentang dalam filosofi Islam awal. Menurutnya, untuk menjadikan filosof seseorang tidak harus masuk ke dalam sekte atau mazhab tertentu dan tidak perlu terlebih dalam mencoba tindakan dan gagasan si pemimpin sekte atau mazhab tersebut. Kita lanjutkan filsafat Islam kekal 5 Al-Khamsah Al-Qudama. Filsafatnya terkenal dengan doktrin 5 yang kekal: Tuhan, jiwa universal, materi pertama, absolut, dan zaman absolut. Dalam bahasa Arabnya dikenal al-mutlaq wal zamani, al-mutlaq wal makanu, al-wali wahadlu wal kulliyata wan nafsu ta'ala li rabbi ibari. Penjelasan mengenai bahasa Arab yang tadi itu artinya itu mengenai yang terakhir. Ia membuat perbedaan antara zaman mutlak dan zaman terbatas, yaitu antara al-dur atau al-duratian dan al-waqt atau al-waqtu time. Yang pertama kekal dalam arti tidak bermula dan tidak berakhir, dan yang kedua disifati oleh angka bagi benda, yaitu kelima hal ini ada: A. Pertama, materi merupakan apa yang ditangkap dengan panca indera tentang benda ini. B. Ruang, karena materi mengambil tempat. Yang ke C. Zaman, karena materi berubah-ubah keadaannya. Yang D. Antara benda-benda yang ada, yang hidup, dan oleh karena itu perlu ada ruh, dan di antara yang ada pula ada yang berakal dan dapat mewujudkan ciptaan-ciptaan yang teratur. Yang ke E. Semua ini perlu pada penciptaan yang maha bijaksana bagi maha tahu. Jadi sistematika filsafat 5 kekal Al-Razi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Al-Bari Ta'ala, Allah hidup dan aktif dengan sifat independen. Allah Maha Pencipta dan pengatur seluruh alam ini. Yang kedua, An-Nafs Al-Kulliyah, jiwa universal, hidup dan aktif dan menjadi Al-Abda Al-Aqdim Al-Sani, sumber kekal keduanya. Hidup dan aktifnya bersifat dependen. Yang ketiga, Al-Hayyu ala al-ula, materi pertama, tidak hidup dan tidak pasif. Al-Hayyu ula adalah substansi yang kekal yang terdiri atas darul atom-atom. Setiap atom terdiri atas volume. Yang keempat, al-makan al-mutlak,
atau ruang absolut, tidak aktif dan tidak pasif. Materi yang kekal membutuhkan ruangan yang kekal pula sebagai tempat yang sesuai. Ada dua macam ruang, ruang partikular atau relatif dan ruang universal. Yang partikular terbatas sesuai dengan keterbatasan mawujud, yang bertempatkannya ada ruangan universal tidak terbatas dan tidak terikat pada mawujud, karena bisa saja terjadi kehampaan tanpa mawujud. Yang kelima, zaman al-mutlak atau zaman absolut, tidak aktif dan tidak pasif. Zaman atau masa ada dua, relatif terbatas yang bisa disebut al-waqt, atau zaman universal yang bisa disebut al-dhar yang berakhir. Ini tidak terikat pada gerakan alam semesta dan falak atau benda-benda yang berada di luar angkasa raya. Roh dan materi. Menurut Al-Razi, Tuhan pada mulanya tidak berniat membuat alam ini, tetapi pada suatu ketika roh tertarik pada materi pertama, bermain dan materi pertama itu, tetapi materi pertama berontak. Tuhan datang menolong roh dengan membentuk alam ini dalam susunan yang kuat sehingga roh dapat mencari kesenangan materi di dalamnya. Tuhan mewujudkan manusia dan di dalamnya roh mengambil tempat dan terikat pada materi. Roh lupa pada asalnya dan lupa bahwa kesenangannya sebenarnya bukan terletak pada persatuan dengan materi, tapi dalam pelepasan diri dari materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Syufa Al-Maula Satiyah dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang akal, kenabian, wahyu, dan ruh dari filsafat atau pemikiran Ar-Razi. Ar-Razi sangat mengunggulkan akal karena menurut beliau akal adalah anugerah tertinggi dari Allah SWT. Nasution mengungkapkan dalam bukunya bahwa filsafat Ar-Razi atau Ar-Razi sendiri tidak mempercayai kenabian dan wahyu. Meskipun seperti itu, beliau tidak dianggap ateis karena beliau masih mempercayai adanya agama dan keberadaan Tuhan. Beliau tidak mempercayai kenabian karena menurut beliau para nabi hadir membawa tradisi dan upacara-upacara yang menurut beliau akan mempengaruhi jiwa dan pikirannya yang sederhana. Selain beliau tidak mempercayai kenabian, beliau juga tidak mempercayai bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Mengapa Ar-Razi tidak mempercayai kenabian dan mempercayai bahwa Al-Quran adalah wahyu? Karena menurut beliau, akal atau rasio sudah mencukupi untuk mengetahui akan baik dan buruk. Bukti bahwa Ar-Razi mengunggulkan akal atau rasionalnya dilihat dari karya beliau yang berjudul Tibur Ruh. Namun setelah ditelusuri lagi, ternyata pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa Ar-Razi menentang kenabian dan wahyu itu adalah sebuah hoax atau hal yang tidak benar, karena di dalam bukunya yang berjudul Tibur Ruhani, beliau tidak menyatakan sama sekali bahwa beliau menentang kenabian, wahyu, atau paham irasional. Bahkan di dalam bukunya Tibur Ruhani, beliau menyatakan bahwa telah membantah tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada beliau, Ar-Razi, yang mengatakan bahwa Ar-Razi adalah rasional liberal, padahal Ar-Razi adalah rasional religius. Kemudian, pendapat Ar-Razi tentang jiwa atau ruh. Pertanyaan atau persoalan jiwa ini muncul ketika Ar-Razi mendapatkan persoalan tentang apakah ada keabadian lain setelah kematian.
Menurut Ar-Razi sendiri, dari hasil pemikirannya, mengatakan bahwa ruh itu hidup dan kekal. Tapi ruh itu bodoh karena ruh lebih mencintai materi. Sedangkan ketika dia mencintai materi, maka dia akan mencari kebahagiaan materi. Ketika dia mencari kebahagiaan materi, materi tersebut menolak menerima ruh. Kemudian Tuhan menciptakan lapisan dari ruh yang dinamakan jasad. Dengan artian lain, manusia sebelum dijadikan sesosok dan sewujud manusia itu saat dulu sebelum dijadikan manusia, ini saat rohnya itu sudah mencari dan mencintai materi, sehingga dia melakukan apapun untuk mendapat kebahagiaan materi. Kemudian menurut Ar-Razi, Tuhan di situ ikut campur dalam membantu ruh. Dijadikan lapisan dari ruh itu sesosok jasad yang karena Tuhan membantu ruh dalam mencari kebahagiaan dengan menciptakan lapisan jasad yang beragam. Kemudian ketika jasad tersebut sempurna, manusia dapat menjalankan aktivitasnya di muka bumi ini hingga saat ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.